Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English channels. Today, we are going to discuss about modal auxiliaries. Now, when we talk about modal auxiliaries, kita perlu tahu modal auxiliaries itu apa. Apakah dia modal usaha atau modal dagang? Sama sekali bukan ya. Jadi modal auxiliaries atau modal verbs itu adalah kata yang memberikan makna tambahan pada kata kerja utama. Ya, sebuah kata yang memberikan tambahan makna pada kata kerja utama. Jadi seperti kata-kata tambahannya memberikan makna kemampuan, saran dan segala macam. Kita akan bahas satu persatu. In this case, we're going to talk about the general forms. Rumus yang akan kita bahas di video ini khusus tentang modal verbs yang diikuti oleh kata kerja. Nah, just so you know, bahwa modal verbs ini juga bisa diikuti oleh to be, diikuti oleh adjektif, bisa juga diikuti oleh kata benda. But it is gonna be more complicated kalau saya gabungkan semua di satu video. Jadi khusus di video ini aja, kita akan membahas modal verbs yang diikuti oleh verbs. Gitu ya, jadi fokus ke situ dulu. So, as you can see here, untuk kalimat positif dan negatif, subjek kita taruh di depan kalimat atau di awal kalimat diikuti oleh modal verbs. Dan kalau kalimat negatifnya otomatis kita hanya menambahkan not saja, lalu baru kita ikuti dengan kata kerja. Nah, kata kerja ini perlu diingat bahwa kata kerja yang dipakai adalah kata kerja dasar. Ya, kata kerja dasar, kata kerja yang tidak ditambah akhiran apa-apa, tidak boleh ditambah akhiran s atau is atau ing, nggak boleh, atau tidak boleh pakai kata kerja kedua, ketiga meskipun berada dalam zona waktu past tense misalnya, nggak boleh diganti ke verb 2, verb 3. Jadi apapun tensesnya, whenever, kapanpun kamu menggunakan modal verbs, selalu kata kerjanya verb 1. Itu yang perlu diingat. Let's see the example. You should help people in need. Gitu ya. You should help people in need. Kamu seharusnya membantu orang dalam kesusahan atau orang yang membutuhkan. Modal verbs kita pada kalimat ini adalah should. Artinya seharusnya. This is a kind of suggestion ya, memberikan sebuah saran. Lalu, kata kerja yang dipakai adalah help. Berikutnya ini tambahan belakangnya bisa ditambahkan objek dan segala macam. Yang penting adalah Anda tahu bahwa subjek, modal verbs, lalu kata kerjanya adalah dalam bentuk 1. Kamu seharusnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Another example is in negative. He can't finish the homework on time. Dia tidak bisa menyelesaikan PR-nya tepat waktu. Jadi, subjeknya he, modal verbs-nya can, karena ditambah not jadi cannot. Untuk singkatannya kita bilangnya can't. Lalu kata kerja yang kita pakai adalah finish. Nah, perhatikan meskipun subjeknya di sini singular, dia tidak ngefek ke kata kerja, karena kata kerja yang diikuti setelah modal verb, yang berada setelah modal verbs itu adalah pure verb atau base form of verb, bentuk dasar kata kerjanya. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan PR-nya tepat waktu. He can't finish the homework on time. Berikutnya, if you want to make a question with modal verbs, you just put the modal verb in front of the sentence, taruh di depan modal verbs-nya, lalu subjek. Jadi di switch ya, tinggal dibalik posisinya. Kalau tadi subjek modal, untuk kalimat tanya, modal subjek. Lalu diikuti oleh kata kerja pertama, bla bla bla, tambahannya, lalu jangan lupa tanda tanya ya. Let's see the example. Can you help me? Gitu. Nah, modal verbs-nya adalah can, subjeknya you, verbnya help. Lalu ada object pronoun me. Can you help me?
Yes, I can. Oh, no, I can't. I'm sorry, misalnya. Bisakah kamu membantu saya? Gitu. Terus, another example. Should we join the competition? Apakah kita seharusnya? Atau haruskah kita mengikuti kompetisi tersebut? Jawabannya, yes, we should. Oh, no, we shouldn't. Oh, enggak, kita enggak harus kok, misalnya. Itu contohnya yang harus Anda ingat kalau kita mau buat kalimat tanya, dan kalimat tanya ini konsepnya adalah yes dan no. Jawabannya yes I can, no I can't, atau yes we should, or no we shouldn't. Tapi kita juga bisa membuat kalimat tanya menggunakan tambahan kata tanya. Oke, seperti why, where, what gitu ya. Misalnya, why should we join the competition? Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan kata tanya itu seperti WH question, what, where, why, how, tinggal ditambahkan di depannya saja. Why we should join the competition? Kalimatnya menjadi kenapa kita harus mengikuti kompetisi tersebut. Nanti jawabannya bisa berupa informasi. Because bla 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 and bla bla bla. Right? I hope you do understand about the forms. I have to remind you that this is the general form. Ini adalah rumus modal verb secara umum. Jadi nanti ada modal verbs yang tidak mengikuti pola ini. Tapi umumnya seperti ini ya. Ada yang tidak, dan itu juga akan kita bahas di video ini nanti. Okay? Let's see the first modal verbs that we gonna be talking is might or may. Jadi ini dalam bahasa Indonesia artinya mungkin. Mungkin sesuatu akan terjadi. Mungkin kamu akan melakukan sesuatu. Di konteksnya mungkin. Contoh, he might fix his bike. He might fix his bike. Atau he may fix his bike. Nah, dua-duanya ini dalam bahasa Indonesia artinya sama. Yaitu mungkin dia akan memperbaiki sepedanya. Mungkin. Jadi ada kemungkinan dia akan memperbaiki sepedanya. Itu. Nah, untuk kalimat negatif, seperti rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tinggal tambahkan not di belakang modal verbs. Jadi might jadi might not, may jadi may not. Artinya ya tidak mungkin, artinya mungkin kamu tidak akan melakukan sesuatu, atau mungkin sesuatu tidak akan terjadi. Kita lihat contoh ya. She might not come to the party. She might not come to the party artinya dia mungkin tidak akan datang ke pesta tersebut. Gitu. Jadi ada yang memprediksi kayaknya dia nggak bakalan datang deh, kayaknya. Jadi mungkin dalam bahasa Indonesia ada kayak juga ya. Contoh lain, ini kalau kita pakai may not, she may not come to the party, but as you know, bahwa maknanya sama, bahwa ada kemungkinan bahwa dia tidak akan datang ke pesta tersebut. Itu fungsinya. Jadi may, might artinya dalam bahasa Indonesia sama. Mungkin. Ya, tensesnya juga sama. Tapi may jika Anda gunakan dalam kalimat tanya, maknanya bukannya mungkin, tapi asking for permission, meminta izin melakukan sesuatu. Contoh, may I come in? May I come in? Boleh saya masuk? Nah, itu di sini bukan mungkin saya masuk, tapi boleh saya masuk. Jadi, may jika digunakan di awal kalimat tanya, artinya adalah meminta izin. Contoh lain, may I sit here? May I sit here? Boleh saya duduk di sini? Nanti jawabannya, yes of course, please have a seat. Silahkan duduk. Gitu. Ya, ini tentang modal auxiliary. I hope you understand. Now we go on to task 1.
karena udah jelaskan tentang might dan may, I hope you to understand. Sekarang kita akan bahas task 1 dan perhatikan kali ini di video kali ini latihannya ini juga harus dikerjakan di dalam tugasnya nanti. So I'll explain to you what to do. Somebody is asking you about your plans. Jadi ceritanya ada orang yang menanyai kamu tentang rencana-rencanamu. You have some ideas, ada beberapa ide, but you're not sure, tapi kamu nggak yakin. Now you choose from the list, pilih dari daftar, and write sentences with I might. Dan tulis kalimat-kalimat dengan awalan I might, yang artinya saya mungkin bla 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 bla. Contoh. Kita lihat ya modal verbsnya, kata kerjanya, clue-nya apa aja. Mana-mana. Kita lihat clue-nya apa aja. Ada fish, ini artinya memancing. Go away, pergi gitu ya, kemana-mana. Pergilah kemana gitu ya. Italy, it is the name of a country, like everybody know. Monday, nama hari. Hari apa? Hari Senin. A new car, mobil baru, Gojek. Ada yang nggak tahu? Semua udah tahu ya? Nah, contoh soal nomor 1, I'll give you the answer. Where are you going for your holiday? Kamu mau kemana liburan kamu nanti? Lalu kamu akan jawab, I'm not sure, saya nggak yakin. I might, saya mungkin bla bla bla. Nah, pilihlah di antara clue ini. Kalau kita pilih Italy, lalu kamu bilang, I might go to Italy. Dari mana datangnya go, Miss? Karena kamu harus pikirkan, ya, bahwa setelah kita menggunakan modal auxiliary, harus ada kata kerja. Jadi kalau di clue ini nggak ada kata kerja, maka kamu harus pikirkan kata kerjanya sendiri supaya dia nyambung dengan Italy. Saya mungkin Italy kan nggak cocok karena Italy bukan kata kerja. Saya mungkin belanja di Italy. Okay, I might shop something in Italy. Okay, saya mungkin apa yang make sense itu ya pergi ya. Jadi kamu pilihnya go. I might go. Setelah go nggak bisa I might go Italy. No, go diikuti oleh to. Saya mungkin pergi ke Italy. Jadi selain memilih kata I might dan memilih clue yang ada di dalam daftar ini, kamu juga harus membuat kalimatnya menjadi benar, menjadi lengkap dan make sense. Okay, so here you are required to make a good and a complete sentence. Jadi coba dipikirkan. I might go Italy. No, I might go to Italy. Jadi kamu menambahkan 2 kata lagi, ada go to. Karena biasanya kalau where are you going? I'm going to. Selalu diikuti setelah go ada to-nya. Saya pergi ke Italy. Right. I hope you to understand about that. Now we come to the other questions. Sampai 6 pertanyaannya di sini. Saya akan jelaskan soalnya. Yang kedua, what are you doing at the weekend? Apa yang akan kamu kerjakan akhir minggu nanti, akhir pekan nanti? Lalu kamu jawab, I don't know, saya nggak tahu. I might, saya mungkin, bla 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 bla. Lalu kamu pilih clue yang ada di sini. Dan sekali lagi pastikan bahwa kalimat yang kamu bikin nanti lengkap dan make sense, ya. Terus yang ketiga, when will you see Tom again? Kapan kamu akan bertemu Tom lagi? Lalu jawaban kamu, I'm not sure, I might, saya nggak yakin, mungkin, bla 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 bla. Right? Nomor 4, what are you going to have for dinner? Apa yang akan kamu makan nanti di waktu makan malam? Lalu kamu bilang, I don't know, saya nggak tahu, bla 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 bla, ya. Number 5,
How are you going to get home? Bagaimana kamu akan pulang? Yang ditanya adalah kendaraannya. Lalu jawaban kamu, I'm not sure, saya nggak yakin. I might, saya mungkin akan memesan Gojek misalnya. Number 6, I hear you want some money. Saya dengar kamu memenangkan sejumlah uang. What are you going to do with it? Apa yang akan kamu lakukan dengan uang tersebut? Terus jawaban kamu, I haven't decided yet. Saya belum putuskan. I might, saya mungkin, bla 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 bla. Alright, itu latihan 1. Nanti jawabannya dijawab di Google Form. Oke guys, kita lanjut. Kalau Anda mau kerjakan dulu latihannya, you can pause the video. And then after you finish doing the first task, then you can go on to the next video. To the next one. Terus di sini ada task 2. Di sini you need to write sentences with might menggunakan kata-kata yang ada dalam tanda kurung. Brackets itu tanda kurung ya. Contoh nomor 1. Where are you going for your holiday? Kamu mau kemana untuk liburan kamu nanti? Nah, dalam tanda kurung ada kata-kata to island. Udah ada to islandnya. Berarti kamu membutuhkan kata kerja apa lagi? Go. Ya, jadi kamu bisa bilang I haven't decided yet. Terus I might go to island. Oke, ini sisanya nomor 2 sampai nomor 6 juga. What sort of car are you going to buy? Mobil seperti apa yang akan kamu beli? Dalam tanda kurung adalah Mercedes. Jadi jawaban kamu, I'm not sure yet. Saya mungkin membeli a Mercedes. Terus number 3. What are you going to do this weekend? Apa yang akan kamu kerjakan akhir pekan ini? Lalu jawabannya go to London. Go to London. Terus kamu jawab, I haven't decided yet. Saya belum memutuskan. Saya mungkin go to London. I might go to London. Terus number 4, when is Tom coming to see us? Kapan Tom akan mengunjungi kita? Lalu jawabannya on Saturday. Lalu Anda jawab, he hasn't said yet. Dia belum bilang sih. Dia mungkin akan datang hari Sabtu. Terus number 5, where are you going to hang that picture? Di mana kamu akan menggantungkan gambar itu? Lalu jawabannya in the dining room. Di ruang makan. Terus jawabannya I haven't made up my mind yet. Saya belum putusin. I might, saya mungkin akan, gitu ya. Terus number 6, what is Julia going to do when she leaves school? Apa yang akan dikerjakan Julia ketika dia menyelesaikan sekolahnya? Terus jawabannya go to university. Terus di sini jawaban B, she's still thinking about it. Dia masih mikirin tentang itu. Maksudnya belum mutusin, masih sedang memikirkan itu. Ingat ya, kalau ada ing-nya berarti dia masih sedang memikirkan tentang itu. She might, bla bla bla. Dia mungkin, bla bla bla. Oke, itu task 2. Sekali lagi kalau Anda mau langsung kerjain task 2, silahkan di pause dulu videonya dan dikerjakan latihannya. Oke. Berikutnya, modal auxiliary yang akan kita pelajari adalah can. Can ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah bisa atau mampu, bisa juga ya. Dia menyatakan ability, menunjukkan kemampuan. Contoh, I can play piano. Saya bisa main piano. Kalau negatifnya, Susan can't swim. So, for your information, kita ada 2 pronunciation. Untuk American English, mereka bilangnya cannot ini, negatifnya dari can ini adalah can't dengan penekanan pada
the second syllable-nya, penekanan pada suku kata akhirnya. Tapi kalau British English dia bilangnya can't. Mana yang mau dipakai? Nah, untuk pembelajaran kita akan pakainya can't untuk membedakannya dengan can. Gitu. Jadi kalau saya bilang can't berarti Anda langsung tahu, oh ya ini kalimat negatif gitu. Karena kalau kita pakai yang American English, sometimes we cannot differentiate, ya, kita nggak bisa membedakan which one is negative, which one is positive, because the sounds sounds the same gitu ya, bunyinya kayaknya sama aja gitu, cuman mereka punya penekanan di suku kata kedua, cuman kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti itu, so it's gonna be hard to catch up. Jadi kita pakai yang jelas aja. Kita pakai can untuk positif, kita pakai can't untuk negatif. Oke, deal ya, paham? Sekarang ada can, ada could. Bedanya apa, Miss? Kalau yang can, kita pakainya untuk present and future. Kita pakainya untuk kemampuan di sekarang dan di depan, di masa depan. Kalau could, kita pakainya untuk kemampuan di belakang, past tense, ya, waktu sebelum sekarang. Contoh, I could run fast when I was young. Saya bisa lari kencang ketika saya masih muda. Artinya orang yang bilang ini, dia udah nggak muda lagi, dia mungkin udah tua, udah berumur. Tuh. Jadi dia bisa lari kencang ketika dia muda. Dulu, waktu dia muda. Contoh lainnya, dalam kalimat negatif, I couldn't ride a bicycle before. Sebelumnya, saya tidak bisa mengendarai sepeda. Berarti ketika dia ngomong, dia sudah bisa. Oke, paham ya? Polanya tetap sama seperti general form yang saya terangkan di awal video. Jadi untuk kalimat positif kita pakai subjek, modal, kata kerja. Untuk kalimat negatif kita pakai subjek, modal, not, atau kita gabung lalu kata kerja, sama aja. Okay, can you, could you? Now we go on to the question context yang memiliki konsep yang harus dipahami ya. Yang pertama adalah asking for ability. Jadi kalau ada orang tanya menggunakan can you, Anda dengar dulu. Kalau diikuti oleh ini ya, kata kerja, kemungkinan dia nanya, kamu bisa nggak? Can you swim? Kamu bisa berenang tidak? Kapan? Sekarang bisa berenang atau tidak? Gitu. Could you sleep well last night? Sekali lagi kita ingat bahwa could asking something in the past. Jadi dia konteksnya adalah past tense. Berarti oh ya, dia nanyakan sesuatu yang sebelum sekarang dan dipertegas dengan kata-kata keterangan waktu last night. Could you sleep well last night? Kamu bisa tidur nyenyak semalam? Di jawabannya, oh yes, I could. Oh no, I couldn't. Misalnya. Konteks kedua, guys. Can you atau could you ini juga bisa dipakai untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ke kamu. Contohnya, can you open the door? Can you open the door? Bisakah kamu buka pintunya? Atau could you open the door? Could you open the door? Nah, bedanya ini ketika kita meminta seorang melakukan sesuatu bukan lagi terdapat pada zona waktu. Tapi perbedaannya hanya terdapat pada tingkat kesopanan. Kalau kita pakai could, it means that you show more respects. Jadi kamu menggunakan menyatakan meminta seorang dengan cara yang lebih sopan, artinya kamu menghargai orang tersebut. Itu aja bedanya ya. Jadi ingat, kalau kita pakai can you, could you, bisa kita pakai untuk menanyakan kemampuan seseorang, dia bisa melakukan sesuatu atau tidak. Nah ini beda loh can dengan could, karena can berarti Anda menanyakan kemampuannya sekarang,
could, Anda nanyain sesuatu, something that happened in the past. Tapi kalau meminta seorang melakukan sesuatu, bedanya hanya pada tingkat kesopanan. Right, so we go on to task 3. You need to complete the sentences with can, can't, could, couldn't, plus the following words. Kata-katanya apa aja? Ada come artinya datang, eat makan, hear mendengar, run berlari, sleep tidur, wait menunggu. Yep. Kita lihat soal nomor 1. I'm afraid I blah 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 to your party next week. Saya takut begini, kalau I'm afraid, kalau diartikan literally, itu artinya saya takut, but contextually, secara konteksnya artinya sayangnya saya titik-titik ke pestamu minggu depan. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama kita pikirkan zona waktu. Dia bilang minggu depan, berarti kita nggak mungkin pakai could atau couldn't, iya kan? Berarti pilihan kita adalah can atau can't. Right, sekarang kita pikirkan apakah kalimat kita ini akan diisi oleh can, positif atau kalimat negatif. Karena dia bilang sayangnya saya, berarti dia mengindikasikan sesuatu yang dia tidak mampu lakukan untuk ke pesta tersebut minggu depan. Berarti yang kita pilih adalah can't. I'm afraid I can't. Maka kita pilih lagi kata kerjanya apa? Tidak bisa datang ke pestamu minggu depan. Itu dia. Oke guys, mudah-mudahan tahu gimana caranya. Karena ada sampai 6 soalnya saya akan terjemahkan di sini. When Tim was 16, ketika Tim berumur 16, perhatikan, ini konteksnya adalah was. Ini lampau ya, past tense. Nah, kalau udah ada ini nih, berarti pilihan Anda adalah could atau couldn't. Jadi ketika Tim berumur 16, berarti sekarang dia nggak 16 lagi ya. Dia titik-titik 100 meter dalam waktu 11 detik. Oke, kira-kira dia bisa ngapain dengan jarak 100 meter dalam waktu 11 detik? Oke, pilih could atau couldn't. Apakah kalimatnya positif atau negatif? Terus pilih kata kerjanya. Ya. Number 3, are you in a hurry? Apakah kamu buru-buru? Terus jawabnya, no, I've got plenty of time. Saya ada banyak waktu kok. Terus saya titik-titik. Number 4, I was feeling sick yesterday. I was feeling sick yesterday. Jadi saya merasa sakit. Saya sakit kemarin. Nah, perhatikan. Ini keterangan waktunya adalah yesterday, berarti past tense, berarti pilihan Anda adalah could atau couldn't. Terus saya titik-titik anything. Saya titik-titik apapun. 5. Can you speak a little louder? Apakah kamu bisa bicara sedikit lebih keras? Saya titik-titik kamu dengan baik. Number 6. You look tired. Kamu kelihatan capek. Terus jawaban kamu, iya, saya titik-titik last night. Saya titik-titik tadi malam. Perhatikan, jawabannya ada keterangan waktu last night, berarti dia past tense. Oke, sekarang kita ke model berikutnya. Ada should. Should ini artinya seharusnya. It is a kind of suggestion, digunakan untuk memberikan saran ya atau nasihat. Jadi menurut Anda it is a good or it is the right things to do. Tuh. Contoh,
You should study harder to improve your knowledge. You should study harder to improve your knowledge. Kamu seharusnya belajar lebih giat untuk meningkatkan kemampuanmu. Saran, ya. Jadi tetap rumusnya subjek, modal, auxiliary-nya should, kata kerjanya study. Oke. Next, you look bored. Kamu kelihatannya lagi bosan. Bukan you look boring ya. Kalau you look boring, kamu kelihatan membosankan. Bukan kamu yang membosankan, tapi kamu kelihatannya lagi bosan. You look bored. You should enjoy some fresh air. Kamu harus menikmati udara segar. Tuh, kamu seharusnya menikmati udara segar. Oke, itu kalimat positif. Contohnya sekarang kita di kalimat negatif. Seperti biasa, setelah should kita tambahkan not, dan kalau digabung jadi shouldn't. Should not digabung jadi shouldn't. Shouldn't, ya. Contoh kalimat, you shouldn't eat junk food very often. Kamu seharusnya tidak makan makanan cepat saji terlalu sering. Berikutnya, you shouldn't play online game too often. Kamu seharusnya tidak main game online terlalu sering. Oke, itu sarannya. Dah paham itu? Sekarang kita ke latihan. Complete the sentences you should plus one of these words. Oke. Ini oke. Kita pilih kata kerjanya yang ini. Kata kerjanya ada go, pergi, eat, makan, take ini mengambil, naik, boleh. Visit, mengunjungi, watch, menonton, wear ini memakai. Nomor 1. When you play tennis, ketika kamu bermain tenis, you bla 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 the ball. Apa dia? You should watch the ball. Kamu bukan harus menonton bolanya, tapi kamu harus memperhatikan bolanya. Jadi, perhatikan penggunaan kata watch. Harus saya terangkan bahwa bisa artinya menonton, bisa artinya memperhatikan sesuatu dengan baik. Tuh. Nomor 2. It's late and you are very tired. Ini udah larut malam dan kamu kelihatan sangat capek. You bla 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 go to bed. Kamu pergi tidur. Tuh ya. Number 3. You plenty of fruit and vegetable. Ini plenty. Ini harusnya huruf E ya. It's a typo. Jadi kamu seharusnya titik-titik banyak buah-buahan dan sayuran. Number 4. If you have time, you bla 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 the science museum. Ada yang salah dengan tulisan museum saya? Nanti Anda koreksi ya. It's very interesting. Jika kamu ada waktu, kamu titik-titik the science museum, museum ilmu pengetahuan. Museum tersebut sangat menarik. Gitu. Number 5. When you are driving, ketika kamu sedang mengemudi, kamu seharusnya titik-titik a seat belt. Seharusnya memakai sabuk pengaman. Number 6. It's too far to walk from here to the station. Terlalu jauh jalan dari sini ke stasiun. Kamu titik-titik taksi. Gitu. Oke, itu tas 4. Sekarang kita ke have to atau has to yang artinya harus dalam konteks sesuatu yang perlu. Necessary ini artinya perlu ya, dilakukan. It is a kind of suggestion, yes. Masih berupa saran tetapi a strong suggestion. Saran yang sangat
kuat karena dia perlu dilakukan gitu. Kalau enggak, iya, there is a consequence. Nanti ada konsekuensinya kalau tidak diikutin. Alright, let's see the example. I have exam tomorrow, so I have to study. Saya ada ujian besok, jadi saya harus belajar. Gitu. Terus, she has to go now. She has an appointment. Dia harus pergi sekarang. Dia punya janji. Right, sampai di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. You know guys, have ini atau has kita juga sudah pakai dalam present simple. Jadi kata have dan has dia punya arti lain yaitu mempunyai. Tapi itu kalau dia berdiri sendiri. Tuh ya. Have atau has artinya mempunyai kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau dia diikuti oleh to, jadi have to atau has to artinya bukan mempunyai lagi, tapi artinya harus. Lihat contohnya. I have exam tomorrow. Berarti kata have di sini artinya adalah mempunyai. Karena dia berdiri sendiri tidak diikuti oleh to. Saya mempunyai ujian besok atau saya ada ujian besok. Itu gampangnya kalau terjemahannya ya. Jadi saya harus belajar. Di sini bukan mempunyai karena dia diikuti oleh to. Jadi di sini artinya harus. Kemudian di sini has juga artinya harus karena dia diikuti oleh to. She has to. Nah, di sini she has an appointment artinya has di sini adalah mempunyai karena dia berdiri sendiri. Gimana membedakannya? Ada perbedaan lain, Miss? Ada, yaitu kalau Anda perhatikan bahwa have yang artinya mempunyai ini diikuti oleh objek atau noun, kata benda. Exam, an appointment. Tapi kalau have to, namanya juga modal auxiliary, dia diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Oke, sekali lagi, kalau have yang artinya mempunyai diikuti oleh kata benda, kalau have to yang modal auxiliary diikuti oleh kata kerja. Right. Sekarang kita masuk ke had to. Had to juga artinya perlu, tapi sesuatu yang necessary in the past. Perlunya itu pada waktu lampau. Tuh. Contoh. She had to call her brother last night. She had to call her brother last night. Dia harus menelpon saudaranya tadi malam. Tuh. Subjek she, modelnya had to, kata kerjanya call. Lalu bla 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 sisanya keterangan-keterangannya ya. Contoh lain, I'm sorry I didn't come to your party. Maaf saya tidak datang ke pestamu. Berarti pestanya udah lewat ya. I had to visit my parents. Saya harus mengunjungi orang tua saya. Gitu. Oke, ini kalimat positifnya saja, tapi saya harap sampai sini udah paham perbedaan antara have to dan have, has to dan has, kemudian dengan had to. Oke, sampai di situ kita akan masuk ke plural and singular. So guys, as you know, kita di si have to dan has to ini untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kita harus menggunakan auxiliary do atau don't dengan subjek plural. Subjek plural itu seperti yang Anda ketahui adalah subjek yang berjumlah lebih dari satu atau subjek pronounnya adalah I, you, they, we. Contoh kalimat tanyanya, what time do you have to get up tomorrow? What time do you have to get up tomorrow? Nah, di sini kita gunakan auxiliary do, ya, lalu diikuti oleh subjek you,
have to, baru get up tomorrow. Ini beda ya rumusnya dengan rumus yang saya jelaskan di awal video. Karena modal auxiliary have to dan has to dan had to ini tidak ngikut ke general form. Ini yang saya bahas di awal, ada beberapa yang tidak ikut aturan tersebut, yaitu have to, has to, dan had to. Nah, ini kalimat tanya yang jawabannya yes, no. Do we have to send the homework now? Apakah kami harus mengirimkan PR-nya sekarang? Do we have to send the homework now? Tuh, jadi kita pakai do karena subjek yang kita pakai adalah we. Terus baru diikuti dengan modal auxiliary, baru diikuti dengan verb 1. Ya. Oke. Contoh kalimat negatifnya kita pakai don't. Karena subjek yang kita pakai adalah plural. Jadi, I don't have to work on Sunday. I don't have to work on Sunday. Saya tidak harus kerja pada hari Minggu. Jadi kita pakai don't karena subjek kita adalah I. I adalah plural subject dalam simple present. Ini konteksnya simple present ya. Terus kita gunakan does atau doesn't with singular subject dan subject pronoun he, she, it. Tuh. Where does she have to meet Professor Harry? Where does she have to meet Professor Harry? Di mana dia harus menemui Profesor Harry? Jadi kenapa kita pakai just, Miss? Karena subjek kita adalah she. Baru modal auxiliary, baru kata kerja bab 1. Gitu susunannya. Terus kalau yes no question, does your mother have to cook every day? Does your mother have to cook every day? Apakah mamamu, ibumu harus masak setiap hari? Terus kalimat negatifnya, Tina doesn't have to work from her office. Tina tidak harus kerja dari kantornya. Sama subjek, negatif doesn't, terus have to, terus work, ya, terus from her office. Nah, perhatikan bahwa setelah kita gunakan does untuk kalimat tanya atau kalimat negatif, maka yang kita pakai adalah have to. Atau pada kalimat negatif juga gitu, kita pakai have to. Jadi kita tidak lagi menggunakan has to. Tadi singular pakai has to, Miss. Iya, tapi begitu S-nya udah dipakai oleh does atau doesn't, oke, maka dia kembali ke have to. Gitu. Sama seperti present simple. Jadi kita ada subjek di sini, subjek, pronoun, kata ganti subjek, terus oke, this is it. Jadi kalau dia plural pakai have to, negatifnya don't have to. Kalau dia singular pakai has to, negatifnya pakai doesn't have to. Beda ya. Kalau dia kalimat positif has to, tapi kalau negatifnya doesn't have to. Terus pluralnya have to, negatifnya don't have to. Lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ini. Udah paham ya? Terus kalimat tanya. Ini kalau kalimat tanyanya seperti ini. Kita pakai auxiliary di depan. Mau pakai do untuk plural. Pakai does untuk singular. Tapi itu bedanya di depan aja. Sisanya semuanya udah pakai have to. Oke, karena yang singular udah pakai does. Lalu kata kerja, lalu jangan lupa tanda tanya. Oke, kalau sudah paham, kita ke latihan. Complete the sentences using have to, has to, atau had to. Lalu gunakan kata kerja dalam daftar. Some sentences are positive and some are negative. Jadi ada kalimat positif, nanti ada kalimat negatif. Jadi Anda harus berusaha memahami kalimat.
kata kerjanya adalah ask, menanyai, do, mengerjakan, drive, mengemudi, get up, bangun, go, pergi, make, membuat, sama pay, membayar, help, membantu. Let's see number 1. I'm not working tomorrow. Saya nggak kerja besok, so saya early, lebih awal, lebih pagi. Berarti kalau saya besok nggak kerja, ceritanya besok ya. Berarti pilihan kita adalah have to atau has to. Karena nggak mungkin had to, karena dia besok, present dan future. Lalu subjeknya I, berarti have to, karena I adalah plural. Terus kata kerja kita pilih adalah, karena pagi-pagi sekali berarti get up. Jadi jawabannya, I'm not working tomorrow, so I have to get up early. Oke, gitu. Cara cari jawabannya. Sekarang kita ke nomor 2 sampai nomor 9. Steve didn't know how to use the application, so I blah 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 him. Steve tidak tahu bagaimana menggunakan aplikasi ini, jadi saya harus membantunya. Tuh ya, pilih ya. Excuse me a moment, permisi sebentar, saya a phone call. Saya harus membuat panggilan telepon. Itu dalam bahasa Inggris, membuat panggilan telepon. It won't be long, nggak lama kok. Berarti dia mungkin di tengah sesuatu lagi meeting atau apa. Maaf ya, saya harus membuat panggilan telepon. Artinya dia harus menelpon seseorang. Sebentar, nggak akan lama, gitu ya. Number 4, I'm not busy. Saya nggak sibuk. I have a few things to do. Ada sih beberapa yang harus dilakukan, tapi saya, but I, them now. Tapi saya titiknya sekarang. Jadi diisi ya. I couldn't find the street I wanted. Saya nggak bisa menemukan jalan yang saya inginkan. Saya seseorang untuk arah, gitu ya. Arah ini direction. Terus number 6, the car park is free. Ini parkirannya gratis. Kamu to park your car there. Kamu tidak harus misalnya untuk memarkirkan mobilmu di sana. Number 7, a man was injured in the accident. Laki-laki tersebut terluka dalam kecelakaan tersebut, tapi but he to hospital, ke rumah sakit, because it wasn't serious, karena nggak serius. Oke, karena lukanya tersebut nggak serius, nggak parah. Number 8, Sue has a senior position in the company. Sue ini punya posisi senior di perusahaan. Dia important decisions. Dia harus keputusan penting. Number 9, when Patrick starts his new job next month, ketika Patrick memulai pekerjaan barunya minggu depan, dia 50 miles to work every day. 50 mil bekerja setiap hari. Alright, good luck for task 5. Ini modal auxiliary ini banyak sekali. So, I hope you saya mau bilang apa tadi? I hope you be patient. You will be patient. Kamu akan sabar. Tetap konsisten, tetap fokus, stay fokus ya. Terus ini must. So trust me, this is gonna be the last explanation. Must artinya harus. Tadi have to juga harus miss, iya. Tapi kalau must ini tetap juga ada konsekuensi, tapi konsekuensinya lebih dramatis. Kan lebih dramatis. Artinya lebih serius gitu. Nah, dalam konteks bahasa Inggrisnya biasanya kita bisa pakai sehari-hari juga, tapi more often lebih sering dipakai untuk written rules, peraturan-peraturan tertulis.
I'm very hungry. I must eat something. Saya lapar banget. Saya harus makan sesuatu. Kalau nggak mungkin Anda ada sakit mah yang bakalan kambuh dan segala macam. Terus contoh berikutnya, you must send your resume to apply for the job. Kamu harus kirimkan resume kamu. Resume apa, Miss? Application letter, surat lamaran. Iya ya. Oh bukan. Resume, CV, untuk melamar pekerjaan tersebut. Artinya kalau kamu tidak kirim, tidak akan dipertimbangkan untuk diterima. Tuh, jadi tetap polanya subjek, modal auxiliary, kata kerja. Subjek, modal auxiliary, kata kerja. Gitu-gitu aja tuh polanya untuk kalimat positif. Lagi ya, we must wear mask and keep distance from people during the pandemic. Kita harus pakai masker dan jaga jarak dari orang-orang lain selama pandemi. Kalau tidak, you know what will happen. What might happen? Mustn't. Nah, kalau have to artinya harus, don't have to artinya tidak harus, kalau must artinya harus, must not artinya tidak boleh, bukan tidak harus, tidak boleh. Beda kan ya? Digunakan sebagai kalimat peringatan atau ini ya, larangan terhadap sesuatu. Contoh, you must keep it a secret. You mustn't tell anyone. Kamu tidak boleh, bukan tidak harus, tidak boleh beritahu siapapun. Jadi must artinya harus, must not atau mustn't artinya tidak boleh. Paham ya? Nah, bedakan dengan don't atau doesn't have to. Ini artinya tidak harus. Digunakan sebagai pernyataan opsi yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi, di konteks ini saya hanya mau Anda membedakan mustn't itu tidak boleh. Sementara don't have to, doesn't have to itu tidak harus. Beda loh ya. I don't have to be at the meeting. It's not really important. Saya tidak harus berada di rapat tersebut karena tidak terlalu penting rapatnya. Satu aja contohnya ya. Sekarang kita di task 6. Task 6. Latihan 6, saudara-saudara. Di sini Anda harus mengganti kalimat menggunakan mustn't, artinya tidak boleh, atau don't atau doesn't have to. Bedanya Miss, don't untuk plural, doesn't have to untuk singular. Contoh nomor 1. I don't want anyone to know about our plan. Saya tidak ingin siapapun tahu tentang rencana kita. Kamu tell anyone. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Berarti you mustn't tell anyone. Berikutnya, Richard wear a suit for work, but he usually does. Richard menggunakan setelan jas ke kantor, tapi dia biasanya pakai gitu. Number 3, I can stay in bed tomorrow morning because saya bisa leleh gitu ya di tempat tidur besok pagi karena saya ke kantor atau pergi kerja. Number 4, whatever you do, apapun yang kamu lakukan, kamu touch the switch. Touch that switch. Memegang apa tuh switch? Apa tuh? Tombol ya. Tombol tersebut it's very dangerous. Tombol itu sangat berbahaya. Terus number 5. There's a lift in the building, di gedung ini, so we climb the stairs. Jadi kita bla 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 naik tangga. Ini bukan memanjat tangga tapi naik tangga. Tapi that's the way they say it in English. Okay, so you don't need to debate about it. You bla 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 forget what I told you. Kamu lupa apa yang saya beritahu kamu. It's very important. Sangat penting soalnya. Anna bla 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 go home early
pulang lebih awal, but she always does. Tapi dia selalu melakukannya. Number 8, don't make so much noise. Jangan buat keributan. We bla 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 wake the children. Membangunkan anak-anak. Number 9, I eat too much. Makan terlalu banyak. I'm supposed to be on a diet. Saya seharusnya diet. Number 10, kamu titik a good player to enjoy the game. Kamu titik pemain yang hebat untuk menikmati permainannya. Alright, jadi ini latihan 6. Guys, kita ada latihan terakhir untuk meeting ini. I want you to look at the picture, lihat gambarnya dan jawab pertanyaan berikut. Tuh, what do you think are they doing? Kira-kira mereka ngapain? Mereka banyak ya, banyak orang, umumnya young and teenagers, young adults like you, umumnya masih muda. Lalu most of them are holding black plastic bags. Mereka sedang memegang plastic bags, kantong plastik besar yang warna hitam ini, pastinya plastik sampah. Lalu mereka juga pick up the rubbish, memunguti sampah tersebut. Where is it? It's at the beach, ya, ada di pantai. Pantai mananya nggak masalah. Number 1, pertanyaannya, what are they doing? Exactly. So you must answer this question in a long and a complete sentence. Terus number 2, why should they do that? Kenapa mereka harus melakukan hal tersebut? What do you think? Bagaimana menurutmu? What do you think they should do that? Kenapa sih mereka harus melakukan hal tersebut? Haruskah mereka melakukan hal tersebut? Gitu ya. Terus number 3, what might you do if they ask you to join? Apa yang mungkin akan kamu lakukan jika mereka memintamu untuk bergabung? And why? Tell me the reason why. If you do something, why? Gitu ya. Oke, ini adalah esai. Nanti form jawabannya Anda tulis di tempat yang sudah saya sediakan. Alright, sekian my long explanation. Saya harap kamu tidak tertidur. Masih bangun, masih bersemangat karena ada latihan untuk dikerjakan dan segera dikumpulkan. Okay, if you are still confused about my explanation, you may ask me, you may chat me, but I hope you will try to listen the video over and over again karena kayaknya this long explanation not gonna be enough if you only hear or watch once. Jadi perlu dilihat sekali atau 2 kali lagi tuh, supaya Anda benar-benar paham masing-masing modal auxiliary itu beserta konteks dan penggunaan kalimatnya. Okay, that's all my explanation today. Have a nice day, everybody. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.